wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Triandini dengan NIM 23210094 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa IKIP Siliwangi. Di sini, saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul mengenai analisis perubahan huruf F, P, dan P yang diucapkan oleh anak perempuan usia 3 tahun. Pada bagian abstrak, urgensi permasalahannya yaitu permasalahan yang terjadi pada anak usia dini yang kesulitan melafalkan huruf F, V menjadi P. Nah, faktor utamanya yaitu anak tersebut merupakan keturunan suku Sunda atau bahasa yang digunakan sehari-hari untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang terjadi pada anak kecil tersebut yang kesulitan mengucapkan huruf F, V menjadi P. Dan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pada bagian pendahuluan, terdapat definisi bahasa dan pentingnya berbahasa. Bahasa itu sendiri merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan informasi dari generasi ke generasi lainnya. Bahasa merupakan hasil turun-temurun. Ketika orang tua menggunakan bahasa yang baik, maka dapat berpengaruh juga terhadap anaknya. Itu pun sebaliknya, jika orang tua menggunakan bahasa yang tidak baik, maka anak tersebut juga pasti bahasanya tidak baik. Dalam mengajarkan berbahasa atau berbicara kepada anak, kita perlu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tentunya, jangan melupakan bahasa ibu ketika orang tuanya merupakan keturunan suku Sunda dan anaknya juga merupakan keturunan suku Sunda, maka orang tua tersebut harus menyeimbangi bahasa yang digunakannya. Nah, selain berbahasa Indonesia yang baik dan benar, kita juga perlu mengajarkan bahasa ibu kepada anak agar bahasa ibu itu tidak hilang. Dalam suku Sunda, dalam pengenalan huruf aksara Sunda yang tidak mengenal huruf F dan V, sehingga ketika anak mulai belajar berbicara atau berbahasa, sangat kesulitan ketika menyebutkan huruf V dan P sehingga menyebutkannya menjadi huruf P. Nah, ini sangat wajar karena dalam bahasa Sunda tidak ada huruf V dan F. Faktanya, di luar suku Sunda juga banyak yang mengalami kesulitan mengucapkan huruf seperti V dan F dalam konteks yang berbeda, seperti orang Jawa menambahkan huruf M setiap ingin menutup huruf B yang ada di awal kata. Lalu ada orang Bali yang kesulitan mengucapkan huruf F secara tegas. Pada bagian metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif berdasarkan hasil dari studi kasus dengan menggunakan data hasil dari video rekaman anaknya sedang bernyanyi. Metode ini sangat sesuai dengan penelitian yang dilakukan karena hanya mengidentifikasi dan mendeskripsikan perubahan bunyi yang menjadi objek penelitian. Pada bagian hasil dan pembahasan terdapat bahasa bagian dari kebudayaan. Nah, perkembangan bahasa pada anak usia dini erat kaitannya dengan banyak aktivitas, objek, dan pengalaman masa kanak-kanak yang mereka kenal dengan cara mengamati, mengidentifikasi, merasakan, dan mengekspresikan. Jadi, wajar ketika anak usia dini kesulitan mengucapkan huruf F dan P menjadi P. Salah satunya faktornya tadi yaitu anak tersebut merupakan keturunan suku Sunda dan bahasa yang digunakan sehari-hari menggunakan bahasa Sunda. Mungkin anak usia dini sulit membedakan huruf V dan P, sehingga kesulitannya mereka terdapat pada huruf V dan F menjadi P. Tetapi, untuk orang dewasa yang memiliki keturunan suku Sunda pasti sudah bisa membedakan huruf V dan P. Maka dari itu, perlu kita mengajarkan kepada anak menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena bahasa Indonesia yang baik dan benar yaitu sebagai pendamping kita untuk belajar. Tetapi, jangan menghilangkan bahasa ibu. Jadi, kita perlu mempertimbangkan bahasa Indonesia dan bahasa ibu. Lalu, pendidikan anak mempengaruhi peningkatan berbahasa. Pendidikan pada anak usia dini meningkatkan kemampuan anak berbahasa. Anak lebih luas belajar berbahasa dengan teman-temannya karena di dalam dunia pendidikan, khusus di sekolah, anak akan mengeksplorasi bahasa yang digunakan oleh temannya. Misalnya, anak tersebut diajarkan bahasa ibu oleh orang tuanya. Ketika anak tersebut disekolahkan, maka anak tersebut akan mengeksplorasi dan menemukan bahasa-bahasa yang diucapkan oleh temannya. Di sekolah, anak diajarkan berbagai bahasa. Contohnya seperti pelajaran bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Indonesia,
Indonesia, anak tersebut akan mengeksplorasi bahasa-bahasa yang ada di mata pelajaran di sekolahnya. Ketika sang anak disekolahkan di madrasah aliyah, tentunya pasti ada bahasa Arab, maka anak tersebut akan belajar berbahasa Arab. Selain itu, di Sekolah Kabupaten Bandung Barat mengadakan program Kemis Nyunda atau Kamis Sunda. Nah, di sini siswa-siswi dan gurunya menggunakan bahasa Sunda dalam hari Kamis tersebut dan menggunakan pakaian adat Sunda. Nah, ketika anak belajar berbahasa Indonesia, lalu tidak kenal dengan bahasa Sunda, maka anak tersebut akan diajarkan bahasa Sunda dengan adanya program tersebut. Jadi tidak hanya di pelajarannya saja, tetapi ada programnya juga setiap hari Kamis. Sehingga bahasa Sunda atau bahasa ibu tidak akan punah dan hilang. Lalu yang selanjutnya perubahan bunyi. Dari penelitian ini, terdapat perubahan bunyi yang terjadi pada anak usia 3 tahun yang sedang bernyanyi tadi. Nah, di sini terdapat kata yang sebenarnya yaitu fajar. Kata yang diucapkan oleh anak yaitu fajar. Perubahan bunyinya yaitu F menjadi P. Lalu yang selanjutnya, kata yang harus sebenarnya diucapkan yaitu Venus. Anak tersebut mengucapkannya yaitu Venus. Perubahan bunyinya yaitu huruf V menjadi P. Lalu huruf Mars yang diucapkan anak yaitu Mars. Penambahan huruf Y yaitu perubahan bunyinya penambahan huruf Y. Lalu yang selanjutnya, kata yang seharusnya diucapkan yaitu go, tapi kata yang diucapkan anak menjadi go, yaitu perubahan bunyinya penambahan huruf W. Lalu yang terakhir, kata yang harus sebenarnya diucapkan yaitu Jupiter. Anak yang diucapkan yaitu Jupiter. Perubahan bunyinya yaitu huruf R menjadi L. Yang besar, kesalahan penulisan dalam bahasa Indonesia berasal dari tataran fonologi. Meskipun hanya kesalahan kecil, kesalahan fonologi dapat menghasilkan makna yang berbeda. Sehingga kita perlu berhati-hati dalam mengajarkan berbahasa kepada anak usia dini. Dalam fonologi, hal ini termasuk perubahan fonem, penambahan fonem vokal dan konsonan, dan penghilangan fonem. Penambahan fonem pada satu kata umumnya berupa penambahan bunyi vokal, menambahkan bunyi vokal untuk membuat kata lebih lancar. Penghilangan fonem adalah hilangnya bunyi atau fonem pada awal, tengah, dan akhir sebuah kata tanpa mengubah makna. Lalu penghilangan ini biasanya dilakukan dengan pemendekan kata. Dan yang terakhir, perubahan fonem adalah ketika bunyi fonem sebuah kata diubah agar kata terdengar lebih jelas atau dengan cara tertentu. Perubahan bahasa yang diujarkan oleh anak yang harus sebenarnya diujarkan, kesalahan tersebut merujuk terhadap perubahan bunyi yang diujarkan oleh anak. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu hasil analisis perubahan bunyi bahasa yang diujarkan oleh anak sangat beragam. Salah satunya perubahan huruf V, F menjadi P. Perubahan tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya, salah satunya anak tersebut keturunan suku Sunda dan bahasa yang digunakan sehari-hari bahasa Sunda atau bahasa ibu. Pada anak usia 3 tahun yang sedang belajar bahasa Indonesia akan mengalami kesulitannya karena sudah terbiasa menggunakan bahasa Sunda dalam sehari-hari. Nah, perlu kita ingat lagi bahwa untuk mengajarkan anak berbahasa, kita perlu mempertimbangkan bahasa nasional dan bahasa ibu agar anak tersebut tidak salah dalam mengucapkan suatu kata atau kalimat, sehingga anak tersebut sudah mahir dalam berbahasa. Sejak dini. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.